Ini adalah salah satu topik ya atau tema yang saya siapkan sebagaimana disampaikan oleh Mas Koco ya beberapa waktu yang lalu. Ini sebetulnya adalah satu materi pengantar ya dari diskusi kita, karena bagaimanapun sebetulnya terkait dengan tahapan pemilu 2024 itu masih dalam proses ya. Jadi masih dalam proses dan dalam perkembangan terakhir memang hari dan tanggal pemungutan suara itu sudah ditentukan ya dalam bentuk ya kesimpulan RDP, yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2022. Nah, tentu KPU segera akan menindaklanjuti melalui keputusan KPU ya. Karena menurut ketentuan undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu diatur ya mengenai hari, tanggal dan waktu pemungutan suara pemilu itu ditetapkan oleh KPU dalam bentuk surat keputusan KPU gitu. Nah, sedangkan mengenai tahapan program dan jadwal ya, kami sedang melakukan pencermatan ya, penyempurnaan kembali atas rancangan yang sudah disiapkan sebelumnya, dan ini tentu nanti akan dilakukan tahapan ya atau mekanisme selanjutnya ya sesuai dengan tata cara ya di dalam bagaimana kemudian pembentukan suatu peraturan KPU begitu. Baik, saya kira ini penting ya saya sampaikan untuk merefresh kembali. Sebetulnya kalau kita lihat di dalam ketentuan undang-undang ya, pemilihan umum itu adalah sarana ya. Jadi sekali lagi adalah sarana kedaulatan rakyat. Jadi melalui pemilu itulah ya rakyat ya, dalam hal ini adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat akan berpartisipasi dan menggunakan hak pilihnya dalam memilih pemimpinnya ya, baik yang akan duduk di lembaga eksekutif ya maupun legislatif, mulai dari pusat sampai dengan daerah. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang masih berlaku saat ini, maka ya penyelenggaraan pemilu yang direncanakan Rabu 14 Februari 2022 itu nanti itu adalah pemilu dengan 5 kotak ya, saya kira begitu istilah sederhananya yang sering kita dengar, yaitu sekali lagi memilih presiden dan wakil presiden, DPR ya, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Nah, kemudian ya berikutnya akan dilanjutkan ya setelah tahapan itu selesai, ada sedikit jeda, dilanjutkan dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan bupati dan wakil bupati yang kita sering ya sebut sebagai pilkada serentak nasional. Nah, ini adalah prinsip dasar ya terkait dengan keserentakan pemilu. Ya, jadi bahwa pemungutan suara pemilu dilaksanakan pada tahun 2024 ya. Ini kemudian pemungutan suara pemilihan juga ya dilaksanakan pada bulan November ya. Hal ini diatur dalam undang-undang. Jadi kalau kita nanti lihat di dalam undang-undang Pilkada, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ya, pada pasal 201 ayat 8 disebutkan demikian bahwa pelaksanaan Pilkada serentak nasional itu adalah pada bulan November ya. Setelah ini adalah ketentuan undang-undang. Nah, di dalam kesimpulan RDP kemarin ya, berdasarkan usulan KPU dalam sejumlah rapat sebelumnya, itu direncanakan nanti pada tanggal 27 November 2024. Tapi sekali lagi ini masih dalam proses ya, maka saya katakan di awal tadi ini adalah sebagai informasi awal yang dalam pandangan kami perlu juga disampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui ya, kemudian juga bisa memberikan masukan-masukan sebagai bentuk ya partisipasi publik dalam proses pemilu maupun pilkada yang akan datang gitu. Kemudian tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat ya 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Ya, jadi memang di awal ada pemikiran karena ini terselenggara di tahun yang sama dan tentu akan cukup kompleks ya secara teknis begitu.
bagaimana kalau tahapannya dimulai lebih awal. Tetapi memang setelah melalui proses yang cukup panjang dan dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektivitas tahapan, maka meskipun tahapan itu belum dimulai, maka KPU sebetulnya sudah melakukan sejumlah persiapan-persiapan ya. Salah satu bentuk persiapan yang sudah dilakukan, sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, misalnya dalam bentuk sosialisasi dan pendidikan pemilih. Selain itu, persiapan dalam aspek regulasi, KPU telah mengevaluasi dan melakukan inventarisasi terhadap kebutuhan-kebutuhan PKPU ya, baik dalam konteks pemilu maupun pilkada. Demikian juga dalam penyempurnaan ya master plan IT KPU, ada juga misalnya sejumlah simulasi dalam rangka upaya untuk melakukan inovasi terkait dengan penyederhanaan teknis pemungutan dan penghitungan suara di TPS nanti dan lain sebagainya. Jadi meskipun tahapan itu nanti akan dimulai paling lambat 20 bulan ya sebelum hari pemungutan suara, namun ini saya kira tidak akan mempengaruhi ya. Karena apa? Karena persiapan-persiapan itu telah mulai dilakukan oleh KPU ya, tentu dengan melibatkan ya pihak-pihak terkait, yaitu setelah selesainya Pilkada serentak 2020 yang lalu. Jadi setelah KPU melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 yang lalu, kemudian disitulah dilanjutkan dengan persiapan-persiapan untuk tahun 2024. Sekira begitu. Kemudian tadi ya terkait dengan penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden paling lambat 14 hari sebelum berakhirnya masa jabatan presiden. Ini juga menjadi pertimbangan ya. Jadi jangan sampai nanti penetapan ya pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih itu melewati ketentuan undang-undang ya. Jadi ini juga menjadi perhatian KPU. Demikian juga terkait dengan penentuan ya persyaratan bagi pencalonan kepala daerah nantinya. Ya, jadi sekarang juga penting karena Bapak Ibu sekalian bahwa ya pengajuan bakal pasangan calon ya gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota itu tentu baru bisa dilakukan ya ketika hasil pemilu nasional untuk DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota itu ditetapkan ya. Jadi setelah itu final ya, karena itu akan menjadi dasar di dalam pengajuan bakal pasangan calon oleh partai politik maupun oleh gabungan partai politik. Ya itu saya kira kalau kita lihat prinsip-prinsip dasar ya, artinya bahwa perlu ada kesinambungan ya antara tahapan penyelenggaraan pemilu itu sendiri, bagaimana kemudian berkelanjutan ya dengan tahapan pilkada ya. Jika ini tidak diformulasikan secara tepat ya, tentu berpotensi akan terjadi permasalahan pada saat pelaksanaannya nanti. Nah, berikutnya ya, ini tentu sangat normatif ya, tapi saya kira penting juga untuk diketahui ya oleh Bapak Ibu, rekan-rekan, para sahabat yang hadir pada diskusi kita malam ini. Jadi memang pengaturan penyelenggaraan pemilu itu ya ada tujuannya ya. Dan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ya, di antaranya adalah memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, ya, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu. Saya kira hal ini ya barangkali menjadi pertimbangan ya bagi pembentuk undang-undang, ya, sehingga kemudian di dalam menghadapi tahun 2024 itu memang undang-undang yang ada ini masih diberlakukan. Jadi ada aspek konsistensi meskipun sebetulnya memang ada hal-hal yang memang harus diatur lebih lanjut ya. Jadi sekiranya nanti undang-undangnya tetap, tentu KPU akan berupaya untuk mengaturnya di dalam peraturan KPU. Oleh karena itu sejumlah peraturan KPU memang perlu dilakukan evaluasi untuk perubahan atau bahkan untuk dibentuk satu peraturan KPU baru jika memang itu dibutuhkan gitu ya. Berikutnya adalah memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu. Sekarang ini penting ya Bapak Ibu sekalian, kita ketahui dulu Undang-Undang
itu terpisah ya, ada undang-undang untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, kemudian untuk pemilu legislatif, dan juga untuk undang-undang pemerintahan daerah ya, undang-undang 32 tahun 2004 yang lalu. Namun kemudian sekarang masih dua rezim undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dan Undang-Undang 10 2016 dan perubahannya. Maka ke depan ya, sekira setelah penyelenggaraan ini selesai, penting untuk melakukan evaluasi apakah memang perlu disatukan atau memang tetap demikian gitu. Selanjutnya adalah mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. Sekarang ini penting ya, mengingat pemilu dan pilkada ke depan itu sangat besar ya, baik dari aspek jenis ya, jenis-jenis pemilihan yang diselenggarakan, aspek kewilayahan, aspek pemilih ya, kemudian juga tentu peserta yang pada saat ini belum kita ketahui ya, karena memang tahapan untuk pendaftaran ya, verifikasi dan penetapan partai politik itu belum dimulai gitu. Nah, berikutnya adalah